enak ya di tengah-tengah sawah pagi-pagi. Nah, area persawahan kayak gini biasanya itu sangat bergantung sama yang namanya air hujan ataupun air sungai. Di Desa Kertaharja ini ada sistem pengairan sawah yang sangat menarik. Hari ini saya mau buat. Tapi sebelumnya saya mau mencari bahan-bahannya dulu sama bapak-bapak. Ya, saya ditinggalin. Pak, antosan, Pak. Sebagian besar penduduk Indonesia masih mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencarian. Areal sawah hampir dapat ditemui di setiap pulau yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa yang dikenal sebagai lumbung beras Nusantara. Sejak awal teknologi bercocok tanam padi dikenal di Indonesia, lahan yang subur dan sistem pengairan yang baik adalah persyaratan utama. Nah, jadi bahan utama untuk membuat kincir air itu, ya ini nih, bambu ini nih. Ini Kang Iwan, orang yang jago bikin kincir air. Kang, bahannya apa lagi Kang selain bambu Kang? Bambu aja tuh. Bambu aja? Ya. Oke, kita lanjut menebang bambu. Kincir air tradisional biasanya terbuat dari bahan bambu dan kayu. Bahan-bahan ini sangat mudah ditemukan di sekitar hutan desa. Selain lebih murah biayanya, kincir air tradisional juga lebih sederhana metode pembuatannya bila dibandingkan kincir air modern berbahan logam. Ya. Wah, setiap kincir tuh beda-beda ya Kang ukurannya Kak? Kumaha luhur handapna tempat anu rek kasayan. Oh, jadi kata Kang Pardi ini ukurannya tuh tergantung dari tinggi atau pendeknya si sungai itu ya Kang ya? Kayak gitu. Kedermaganya gitu ya Kang ya. Ini lagi buat apanya Kang? Kanggo penahan jari-jari upami dina motor mah pelekna itu. Pelek. Oh. Ini tuh lagi buat jari-jarinya, kalau misalnya kalau kata bahasa kita sih pelek, kayak pelek mobil gitu ya. Naik turunnya debit air sungai yang semakin tidak menentu akibat perubahan iklim global sangat berpengaruh bagi kehidupan para petani. Jika di musim kemarau debit air sangat kecil, maka di musim penghujan akan melimpah hingga menimbulkan banjir. Alat irigasi tradisional ini merupakan alat terpenting dalam kehidupan bertani masyarakat Desa Kertaharja. Teknologi kincir air ini adalah warisan turun-temurun dari orang tua mereka. Ini air datang, ini kan ini kipas, jadi memutar. Okay. Datang lagi sebelah sini, muter lagi gitu. Jadi yang memutarkan kincir itu ya kipas ini ya. Iya. Fungsinya untuk memutarkan kincir agar terus bergerak ya Kang ya. Begitulah. Airnya rata. Pemanfaatan kincir air sebagai alat untuk pengairan biasanya digunakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah dengan topografi melandai dan memiliki banyak anak sungai dengan permukaan air yang lebih rendah dari sawah. Coba. Ini Kang Pardi punya alat yang menurut saya keren banget loh. Jadi buat porosnya ini ya Kang ya. Nah ini pakai, kalau kata sekolah sih jangka, tapi karena nggak ada jadi pakai bambu ya Kang ya. Ini ada pakunya. Cara kerjanya nih. Nah ini sebagai pusatnya ya Kang ya, porosnya ini. Nah paku yang satunya lagi ini buat pensil ya. Kalau misalnya kata di sekolah pensil ya, diputerin begini ya Kang ya. Nah, biar diameternya itu sama. Kincir berputar pada sumbunya karena didorong arus sungai dari air yang dibendung. Kincir air dari bambu biasanya memiliki pola seperti kipas. Bagian tengahnya diberi tuas sebagai poros sehingga dapat berputar ketika kincir mengenai air. Nah, jadi besarnya kincir itu diameternya tergantung dari jarak permukaan air sungai ke tebing. Nah, tuh.
Setiap jari-jari yang terbuat dari bambu harus diukur dengan baik agar memiliki jarak yang sama satu sama lain untuk membentuk lingkaran sempurna. Ini kincirnya di jari nih. Gede banget. Keren. Ayo Pak, kita angkut. Kincir air tradisional tidak memerlukan perawatan khusus Asian karena lah, Bu. tidak menggunakan bahan dari logam yang bersifat korosif, serta tidak menggunakan bahan bakar apapun dalam pengoperasiannya. Nah, ini nih yang saya bilang kincir air. Ini sekarang lagi proses renovasi, tadi habis pemasangan lodong. Lodong itu semacam bambu yang nantinya akan menampung air. Air dari dalam tabung merupakan beban utama dari kincir pada saat mengangkat air sungai ke atas lahan sawah. Kincir air tradisional seringkali bekerja kurang efektif. Kesalahannya ada pada saat pemasangan as yang seharusnya menjadi tumpuan berputarnya kincir. Nah, ini dia. Kincir airnya akhirnya berputar juga tuh. Nah, ini kipas. Kipas ini fungsinya untuk menahan arus air biar kincir airnya tuh bisa berputar. Di atasnya ini lodong. Nah, ini lodong fungsinya itu untuk mengambil air yang nantinya akan mengalir dan mengairi sungai atau kolam. Otomatis dia. Ini menurut saya kincir air menarik banget. Nah, selain ramah lingkungan, bahannya juga alami dan mudah didapat. Nah, ini menjadi solusi yang pas buat sistem perairan pada saat musim kemarau. Siapa yang tak kenal bambu? Pohon serbaguna ini dapat ditemui hampir di semua daerah di Indonesia. Keragaman manfaat yang dimiliki membuat bambu bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal dalam hidup manusia. Ini benar. Ya, terus masukin di sini. Oke. Ya, udah cukup. Udah cukup ya. Ini kegiatan masyarakat di desa Ciganjeng. Ini lagi mau masuk musim tanam. Jadi masyarakat di sini tuh biasa membuat sawah apung ya Pak ya, sawah apung. Nah, media utamanya itu ya ini bambu. Bambu kenapa pakai bambu? Karena dia memiliki ruas-ruas yang isinya tuh udara. Jadi sekarang saya bersama bapak-bapak lagi mau siap-siap. Nanti kita lihat. Bambu adalah material yang sangat penting dalam pembuatan sawah apung. Ruas-ruas bambu yang menyimpan udara, serta berat massa bambu yang lebih kecil dari air, membuat bambu menjadi bahan yang paling ideal untuk dijadikan bahan baku rakit sawah apung. Pemanfaatan bambu sebagai rakit sebenarnya telah dilakukan sejak dahulu kala. Bagi masyarakat pedesaan, rakit telah menjadi alat transportasi andalan untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah lain. Hampir semuanya. Nah, setelah pemasangan rangka bambu selesai, sekarang pemasangan waring atau jaring. Nah, fungsinya ini buat menaruh tanah biar nggak jatuh ke air. Oh, sekarang ini ya. Selain ramah lingkungan, penggunaan bahan bambu juga lebih murah karena material bambu mudah didapat. Bambu masih terjaga populasinya karena termasuk jenis pohon yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi. Selesai. Nah, sekarang tinggal diangkut. Yuk Pak, Kang, angkat yuk.
Mundur. Oke. Ini nih yang paling sulit. Setelah kita sebar jerami, kita harus ngambil tanah dari bawah, terus dinaikin, disebar, bareng-bareng semuanya, tapi seru. Ini kita sambil bercanda-bercanda. Nah, ini apa nih yang saya pegang nih, Pak? Apa-apa, nggak ada apa-apanya nih. Nah, ini tangan Bapak. Ini tanah. Tangan Bapak. Perawatan atau pemeliharaan sawah apung sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sawah biasa yang berada di atas tanah. Sawah apung bahkan tidak membutuhkan bibit tertentu yang dapat bertahan di atas air. Karena bibit tanaman padi tetap berada di atas tanah. Hanya keberadaan tanahnya saja yang mengapung di atas air. Gak ada, Pak. Ini nih, kerennya sawah apung. Kalau debit airnya lagi tinggi, ini tetap mengapung ya, Pak ya. Nah, sekarang ini tingginya cuman selutut saya. Tapi kalau misalnya lagi puncak musim hujan, Pak, bisa berapa meter, Pak? 3 meteran. 3 meter? Ada segitu, Pak? Ya, sebawah itu buku ruas itu, sebawahnya. Tinggi banget ya, Pak ya? Lumayan. 3 meter. Dan ini tetap mengapung. Mengikuti arus air. Dan ini ya, pasang surutnya ya. Apa ya, Pak ya? Pertanian merupakan sektor yang mengalami dampak paling serius akibat perubahan iklim global, yakni bagi produksi pangan masyarakat lokal. Untuk mengatasi hal ini, berbagai upaya terus diciptakan. Salah satunya adalah sawah apung. Ya udah, saya mulai. Coba. Oh ya? Ini nih yang paling saya demen. Makan bareng-bareng. Yang khas dari Jawa Barat, udah pasti nasi liwet. Ini saya cobain nasi liwet padi apung. Coba ya. Rasanya sih sama aja. Sama-sama pulen. Jadi mau ada banjir ataupun enggak, mereka masih tetap bisa nanam padi. Lanjut, Pak. Ya. Menanam padi dengan cara sawah apung merupakan teknologi terbaru bagi warga yang tinggal di daerah rawan banjir. Selama ini, petani tidak pernah memanfaatkan lahan sawah mereka yang terendam banjir karena luapan air dari sungai kerap datang setiap tahun. Buat para petani biasanya banjir itu menjadi masalah. Tapi masyarakat di sini mereka udah punya solusinya, yaitu padi apung. Itu ada ya, Pak ya? Cangkirnya ya? Ada itu? Ini sebenarnya kita bukan mau cari bambu, tapi kita mau cari kuliner ekstrim. Nah, biasanya kalau misalnya di Papua itu kita kenal ulet sagu. Kalau di Gunung Kidul itu ada ulet jati. Nah, di Jawa Barat ini ada ulet namanya cangkilung. Dan tinggalnya juga di ruas-ruas bambu. Ini saya sama Wa Anton lagi mau cari. Kita lihat ya. Bambu merupakan produk hasil hutan non-kayu yang telah dikenal sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sejak dahulu kala. Di dunia, bambu adalah salah satu jenis pohon yang memiliki pertumbuhan paling cepat. Bambu
juga memiliki hampir 1.450 spesies dan hampir dapat ditemukan di berbagai lokasi dari mulai iklim tropis hingga iklim dingin. Nah, ini nih kita mau ngambil bambunya, kita taruh di bawah biar ngambil cangkilongnya itu lebih gampang, tinggal diambil aja. Bisa, Pak? Ulat bambu atau cangkilung biasanya tinggal di dalam ruas bambu. Namun keberadaan ulat bambu tidak mempengaruhi pertumbuhan bambu. Ulat cangkilung ini sebenarnya adalah salah satu fase hidup larva untuk menjadi seekor ngengat yang dikenal sering melubangi kayu. Ini dia nih, ulat cangkilungnya putih. Ece. Jadi sebenarnya di mana ulat cangkilung tinggal itu nggak ada indikator khususnya kayak di bambu yang lebih putih atau bagaimana, itu nggak ada indikatornya. Jadi mereka tuh tinggal di ruas-ruas bambu yang lebih kecil nih. Kayak yang ini kan lebih kecil dibandingkan ruas-ruas bambu yang lain tuh. Yang lain lebih tinggi, yang ini lebih pendek. Pegang deh, kayak apa gitu, coba pegang. Ulat cangkilung sebenarnya adalah makanan bagi hewan dari jenis aves dan reptil. Namun sebagai sumber protein, ulat ini pun mulai dikonsumsi manusia. Beruntung di desa Nangorak, Sumedang, pengambilan ulat cangkilung tidak dilakukan secara massal. Karena pengambilan yang tidak terkendali dapat mempengaruhi siklus makan hewan lain yang membuat rantai makanan alami dapat terganggu. Ya, sudah. Seperti biasa, bumbu utama untuk membuat cangkilung itu ada bawang merah, bawang putih, sama daun serai. Bumbunya sih sederhana, tapi nanti kita cobain ya rasanya, pasti enak. Bolong. Bumbu. Aduh, ini. Ya, gitu. Anu dikit. Sambil nunggu cangkilungnya matang, ini saya sama si Ibu ini lagi buat sambal oncom. Terus pandangannya. Sudah banget. Enak pasti nih. Sepertiga orang di dunia sudah makan serangga termasuk ulat dalam kehidupan sehari-hari. Dari sudut pandang keberlangsungan pangan manusia, serangga memang sudah menjadi sumber pangan dan protein alternatif yang dapat menjadi andalan di masa depan. Oke, udah ya Pak ya. Sip. Ini dia, olahan cangkilungnya udah jadi. Kita makan ya, cobain. Pertama kalinya saya makan ulat. Enaknya. Ini rasanya kayak ada lembek-lembeknya. Kulitnya si ulat ini tuh kayak cangkang kacang. Tuh ya. Habis ya Pak ya. Saya udah keliling-keliling Jawa Barat. Nah, dari mulai melihat proses pembuatan kincir air tradisional, sawah apung. Nah, ini yang terakhir, kuliner ekstrim ulat cangkilung. Semuanya dari bambu. Saya semakin yakin kalau tanaman bambu adalah tanaman sejuta manfaat.